Disebutkan dalam buku-buku sejarah, hakimnya ini orangnya kecil sekali badannya. Qatada seorang yang sangat kekar. Dia berdiri, hakim lalu mengatakan, saya putuskan semua pasukan muslimin wajib keluar dari wilayah ini. Keluar semua. Laki-laki, perempuan, semua pasukan keluar. Waktu diputuskan itu, raja-raja yang penyihir ini tidak percaya. Benar gak ini? Pasukan sudah berkuasa, terus tiba-tiba mau keluar, ini gak mungkin. Tapi mereka heran mendengar suara unta, suara domba, semua pasukan Islam akan keluar. Maka para penyihir-penyihir itu datang mengatakan pada hakim, apa benar kalian akan keluar? Iya, ini peraturan agama kami. Maka pada saat itu semuanya masuk Islam. Kata Nabi SAW, Ugzu bismillahi fi sabilillah. Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Qatilu minal man kafara billah. Perangi semua orang yang kufur kepada Allah. Ugzu wala tagullu. Berperanglah tapi jangan berkhianat. Kemudian yang kedua, wala taqdiru, dan jangan kalian ingkar janji. Yang ketiga, wala tumathilu, jangan kalian mutilasi. Yang keempat, wala taqtul walidan, dan jangan kalian bunuh anak-anak kecil. Wa idza laqita aduwwaka minal musyrikina fad'uhum ila thalathi khilal. Kalau kau bertemu dengan musuhmu orang-orang musyrik, maka tawarkan satu dari 3 hal dulu. Fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka menolak salah satu dari 3 ini, maka tahan tanganmu, jangan perangi mereka. Tsumma du'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kalau mereka terima Islam, maka ajak mereka supaya pindah ke wilayah kaum muslimin. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum lil muhajirin wa alaihim ma alaihim. Kalau mereka ikuti itu, maka mereka akan dapat apa yang didapatkan oleh para muhajirin. Ya, di antaranya teman-teman muhajirin itu, kalau misalnya ada peperangan terjadi, mereka tidak ikut. Ya, misalnya mereka tidak ikut, maka kalau pulang pasukan bawa harta rampasan perang, muhajirin bisa mendapatkan bagian daripada harta rampasan perang itu. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika, fa in abau an yatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin. Kalau mereka nolak untuk pindah ke wilayah muslimin, maka katakanlah mereka hukumnya mirip seperti orang-orang Arab Badui di padang pasir dari kalangan muslimin. Yajri alaihim hukmullahi alladhi yajri alal mu'minin. Mengalir pada mereka peraturan-peraturan Allah. Maksudnya tetap harus sholat, yang halal bisa dinikmati, yang haram harus ditinggalkan. Wala yakunu lahum fil ganima wal fai, tapi mereka tidak bisa dapat harta rampasan perang karena tidak mau hijrah. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kaf anhum. Kalau mereka wala yakunu lahum ganima. Baik. Fa in abau fas'alhumul jizyah. Kalau mereka nolak Islam, baru kalian tagih jizyah, upeti. Ini nanti pemerintah Islam sepakat sama pemerintah kafir bayar berapa per kepalanya. Nanti di saat itu akan ada kesepakatan. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kaf anhum. Kalau mereka terima itu, maka jangan perangi mereka. Fa in abau. Tapi kalau mereka menolak juga, tidak mau masuk Islam, ya, tidak mau bayar jizyah, fasta'in billahi wa qatilhum. Baru kau minta tolong kepada Allah, perangilah mereka. Yang ke-9, tidak boleh membunuh wanita. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ujidatil mar'atu maktula fi ba'di magazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i wasibyan. Ditemukan di beberapa peperangan Nabi SAW ada wanita yang terbunuh dari kalangan musuh. Maka Nabi SAW melarang untuk membunuh wanita dan juga anak kecil. Yang ke-10, menyebarkan keadilan serta menjauhi kerusakan. Jadi tidak boleh misalnya kita masuk ke satu wilayah, lalu kita mengingatkan ini kan gereja Nasrani, bakar aja. Nggak boleh. Nggak boleh rusak. Nggak boleh tebang pohon tanpa sebab. Nggak boleh bunuh hewan tanpa sebab. Nggak boleh. Nggak boleh buat kerusakan. Nabi SAW melarang semua perbuatan tersebut. Ya, ini unik sekali tentang syarat-syarat dan adab berperang dalam Islam. Ya. Sebenarnya cukup banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini, tapi saya coba angkat sebuah kisah sebagai penutup dalam bab jihad. Kita akan pindah ke dakwah setelah ini, lalu kemudian sabar. Ada satu kisah unik terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah mengutus satu panglima perang namanya Qatada. Qatada ini orangnya sangat mahir. Sampai ahli sejarah Islam mengatakan kalau ada kembarnya Khalid bin Walid, Qatada. Karena tidak pernah kalah dalam medan perang. Orangnya pemberani gitu kan.
Dia yang banyak membawa pasukan muslimin menyerang wilayah-wilayah orang non-muslim. Intinya, satu hari pernah Qatadah menyerang satu wilayah namanya Samura di wilayah Persia sana. Tapi uniknya Qatadah tidak menawarkan Islam, jizyah dan lalu peperangan. Qatadah langsung mengepung lalu menyerang mereka sehingga mereka kalah. Ada satu utusan waktu itu satu wilayah itu semuanya dikuasai oleh para raja-raja mereka itu penyihir. Selain raja juga penyihir mereka. Maka mereka dengar kalau umat Islam ini punya peraturan dalam syariat mereka, kalau mau memerangi satu wilayah harus tawarkan Islam dulu, kalau menolak baru kemudian jizyah, kalau menolak baru kemudian diperangi. Tapi ini kan kita diperangi langsung. Lalu mereka cari satu orang di wilayah itu yang bisa bahasa Arab, disuruh datang ke negeri Syam, di Damaskus tepatnya ibu kota dinasti Umayyah pada saat itu, untuk meminta keadilan. Subhanallah, datang orang itu 2 bulan perjalanan dari Samura ke sana, ketemu sama Umar bin Abdul Aziz. Dan uniknya waktu dia ketemu dia gak tahu. Dia masuk ke sebuah masjid, lalu dia bilang, di mana caranya saya mau ketemu sama raja yang terhormat Umar bin Abdul Aziz? Kata seorang muslim di masjid itu, kalau kau mau ketemu, saya perlihatkan. Diajak ke sebelah masjid, ada satu rumah dari tanah liat, tanah biasa, bukan bangunan yang mewah. Ada satu orang yang jenggotnya sudah putih, dia lagi membetulkan dindingnya yang rusak. Kemudian dilihat, lalu orang muslim ini mengatakan, itu raja kami Umar bin Abdul Aziz. Dia bilang, raja kalian tidak ada pengawal, tidak punya istana? Dia bilang tidak ada. Tapi kau akan temukan keadilan. Lalu dia sampaikan, saya datang dari negeri jauh, dari Samura, negeri kami diserang oleh panglima perang Anda namanya Qatadah, tanpa kami ditawarkan Islam, tanpa kami ditawarkan jizyah, tiba-tiba kami diperangi. Umar bin Abdul Aziz mengambil sebuah kertas, kulit dari pada saat itu, tulis dari Umar bin Abdul Aziz, Amir Mukminin, kepada panglima perang Qatadah, sekaligus hakim yang ditunjuk di Samura pada saat itu, tapi tidak disebutkan namanya dalam buku ini. Kemudian dikatakan bahwa lihatlah perkara penduduk Samura. Kalau memang betul apa yang dikeluhkan oleh mereka, maka keluarkan pasukan muslimin dari wilayah Samura, kemudian tawarkan mereka kembali Islam, baru kemudian jizyah, kalau mereka tolak baru kalian perangi. Distempel pakai cincinnya, kemudian disuruh bawa kertas ini. Orang itu nggak percaya. Ini mau dikasih ke siapa? Kasih ke hakim dan panglima Qatadah. Ini panglima perang yang sangat ditakuti pada saat itu. Orang ini karena dia lihat keajaiban itu, dia bawa surat itu. Dan sebelum dia tinggalkan negeri Syam, dia sempat masuk Islam orang itu karena suka dengan Islam. Dia pergi ke sana, lalu kemudian dia bawa kertas itu, kulit itu, tanpa dia percaya. Ini benar gak sih akan terjadi? Masa pasukan Islam disuruh keluar setelah menguasai wilayah? Lalu surat itu dikasih kepada hakim. Hakim membaca, melihat ada stempelnya raja pada saat itu, Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia bilang, dipanggil semua muslimin, kumpul di masjid. Ada masjid sudah dibangun pada saat itu. Kemudian dipanggillah raja-raja penguasa Samura dari penyihir-penyihir itu, dan Qatadah didatangkan. Lalu kemudian mulailah hakim bertanya, wahai Qatadah, ada surat datang dari Amir Mukminin menunjukkan informasi bahwasanya Anda menyerang wilayah ini tanpa menawarkan Islam, jizyah, kemudian Anda tiba-tiba perangi. Apa benar? Maka kata mereka, benar. Kata si Qatadah, betul. Kenapa Anda lakukan itu? Karena saya melihat Samura ini wilayah terbesar di wilayah ini. Kalau saya taklukkan, semuanya yang lain takluk. Ditanya, kata hakim sebentar, ditanya para penyihir-penyihir, apakah kalian merasa seperti itu? Dia bilang, iya, kami yang mengutus anak muda yang bertemu dengan raja Anda. Dan memang kami nggak ditawarkan Islam, dan ditawarkan jizyah, lalu kami diperangi. Lalu kata hakimnya apa? Disebutkan dalam buku-buku sejarah, hakimnya ini orangnya kecil sekali badannya. Qatadah seorang yang sangat kekar. Dia berdiri, hakim lalu mengatakan, saya putuskan semua pasukan muslimin wajib keluar dari wilayah ini. Keluar semua. Laki-laki, perempuan, semua pasukan keluar. Berada di perbatasan, tawarkan dulu mereka Islam. Setelah itu kalau mereka tolak jizyah, setelah itu baru kita perangi. Waktu diputuskan itu, raja-raja yang penyihir ini tidak percaya. Benar gak ini? Pasukan sudah berkuasa, terus tiba-tiba mau keluar, ini gak mungkin. Tapi mereka heran mendengar suara unta, suara domba, semua pasukan Islam akan keluar. Maka para penyihir-penyihir itu datang mengatakan kepada hakim, apa benar kalian akan keluar? Iya, ini peraturan agama kami. Maka pada saat itu semuanya masuk Islam. Satu Samura itu masuk Islam kisahnya karena panglima ini. Itu luar biasa bagaimana hukum Islam datang
dengan keadilan. Nah ini jihad yang sebenarnya. Ini cuma sebagian kecil teman-teman. Kita kalau mau bahas jihad ini mungkin 1 minggu, 1 pekan nggak habisin, gitu kan? Ini cuma sebagian kecil dari ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dari masalah jihad itu. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, masalah dakwah. Dakwah juga adalah ya profesi para nabi-nabi dan rasul. Ini mulia sekali. Setiap muslim dianjurkan untuk menjadi dai. Semua anda ini laki-laki perempuan dianjurkan jadi dai. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Anda sudah tahu tentang keutamaan sholat 1 hadis, sampaikan. Ketahui tentang keutamaan puasa, sampaikan. Kita disuruh semua jadi dai. Dalam Islam tidak boleh teman-teman sekalian kita ini selamat sendirian, gak boleh. Gak boleh antum sendiri semua selamat. Sudahlah, saya gak usah campur, orang itu gak sholat, terserah, gak bisa. Harus antum luruskan dia, nasihatin dia. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, pernah Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk menghukum 1 negeri. Harus hancur negeri itu. Lalu Jibril menemukan di wilayah itu ada 1 orang saleh. Jibril kembali lalu mengatakan, ya Allah, ada hambamu fulan, orang saleh. Apa kata Allah SWT? Mulailah siksaanmu pada orang itu. Orang saleh itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyuruh pada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Tidak pernah berdakwah orang ini. Dia mau selamat sendiri. Tetangganya nggak sholat, si fulan keluarganya nggak puasa, biarin aja. Nggak bisa. Harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini butuh ilmu dan dakwah. Kita mendakwahkan itu. Ya. Tetapi keringanan yang Allah berikan teman-teman, amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib yang pertama. Kalau antum sudah pernah sampaikan sekali aja, saudaraku sholat ya karena itu wajib. Sekali aja sudah cukup, gak apa-apa. Kewajiban sudah gugur. Yang kedua, yang ketiga, yang ke-100 sunnah. Tapi jangan sama sekali gak pernah berdakwah. Harus sampaikan, gitu kan? Karena ini adalah bagian daripada ibadah yang harus dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Fussilat, surah nomor ya 41. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat 33-nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang memiliki perkataan yang lebih baik daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, kemudian dia sibuk beramal saleh dan dia mengatakan engkau adalah seorang muslim. Dan kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim, pada saat beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib menyerang benteng Naim, benteng pertama di Khaybar. Ada 9 benteng Yahudi di Khaybar yang Nabi serang. Benteng pertama namanya benteng Naim itu selama 43 hari Nabi kepung gak pernah berhasil. Ya, belum berhasil. Maka Nabi SAW mengatakan di malam harinya, besok saya akan kasih bendera dan orang ini akan memenangkan peperangan. Dia mencintai Allah dan Rasul, Allah dan Rasul juga mencintai dia. Maka besoknya kata Nabi SAW, mana Ali bin Abi Thalib? Ali waktu itu matanya lagi sakit. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah matanya lagi sakit. Kata Nabi SAW, panggil dia. Dipanggil, kemudian Nabi ludahin matanya. Ini ludah Nabi ya. Jadi bukan ludah semua orang gitu ya. Jadi Nabi SAW meludahin, ini sebagai mukjizat, sembuh matanya. Lalu Nabi SAW bilang kepada Ali, ini nasihatnya. Kata Ali, umfudh ya, ala rislik. Jalanlah kamu perlahan-lahan bawa pasukan menuju ke benteng musuh, hatta tanzila bisahatihim. Sampai kau berada di lokasi mereka. Thumma du'u minal Islam. Panggil mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Fihi. Dan sampaikan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dalam Islam itu. Wallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun ni'am. Ketahuilah kalau ada orang yang menjadi penyebab dia mendapatkan hidayah karenamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Kemudian juga kata Nabi SAW keutamaan dakwah dalam hadis riwayat Muslim. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang memanggil pada kebenaran, kebaikan, dia dakwakan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Jadi kita punya keutamaan, punya kewajiban untuk mendakwakan, dan kalau kita mendakwakan maka semenjak orang itu ikutin kita akan dapat pahalanya. Jadi ini bagian daripada dakwah. Ya, jadi jihad punya perintah yang sangat besar dan keutamaan besar, dakwah pun sama. Dan agar dakwah itu bisa berjalan teman-teman sekalian, kita harus ikhlas juga sama tadi ya, karena Allah SWT tidak ada niatnya hanya untuk dipuji misalnya, ya hanya untuk popularitas dan yang sejenisnya.
Kena hadis tadi sudah kita sebutkan, innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Yang kedua, ilmu yang cukup dan berdasarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah atau para sahabat ridwanullahi alaihim. Karena memang mereka yang hidup di masa Nabi SAW, mereka yang melihat wahyu turun, maka mereka yang lebih faham. Karena semua sekarang kelompok-kelompok Islam menisbatkan diri, saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Semua begitu. Tapi tidak diikuti dengan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sehingga mereka menafsirkan semua mereka sendiri. Padahal para sahabat sudah menyampaikan dan turun-temurun menyampaikan tentang ilmu agama itu sendiri. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, berdakwah pada jalan Allah adalah kedudukan yang mulia, tertinggi dan utama. Dan ini tidak didapatkan kecuali dengan ilmu yang cukup dan juga benar. Maka kesempurnaan dakwah dengan kesempurnaan ilmu. Jadi kita harus memiliki keikhlasan dan juga memiliki ilmu yang cukup. Dan harus kita mengikuti para sahabat Nabi. Saya akan menukil di sini sebagai penutup dalam masalah dakwah. Karena ini juga kalau mau dibahas cukup panjang. Yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya, maka Allah mendapati hati Muhammad SAW adalah hati yang terbaik, sehingga ia memilihnya menjadi utusan dan pembawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati hamba-hambanya setelah Muhammad SAW, maka ia menemukan hati para sahabatnya adalah hati-hati yang terbaik, sehingga ia pun Allah memilih mereka menjadi para pendukungnya yang berperang di atas agamanya. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat, maka dipandang baik oleh Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka dipandang buruk juga oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud juga berkata, dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam statement yang lain, bila seseorang dari kalian ingin meneladani seseorang, maka hendaklah ia meneladani orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena orang yang masih hidup tidak terjamin ia terhindar dari fitnah. Dan sebaik-baik tauladan adalah para sahabat Nabi, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, karena mereka adalah manusia yang paling mulia jiwanya dan paling dalam ilmunya. Terbukti Allah Ta'ala telah memilih mereka untuk menjadi pendamping nabinya dan menegakkan agamanya. Maka kenalilah mereka juga hak-hak mereka dan berpegang teguhlah pada petunjuk-petunjuk mereka, karena mereka di atas jalan yang benar. Cukuplah sabda Nabi SAW, akan terpecah Yahudi dan Nasrani menjadi 71-70 golongan dan umatku 73 golongan, semuanya akan masuk neraka dulu. Umat Muhammad SAW akan terpecah menjadi 73, semuanya masuk neraka tapi nanti masuk surga. Cuma dibersihkan dulu neraka, kecuali satu, tanpa lewat neraka. Maka sahabat sudah tanya pada saat itu, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau mengatakan, maka ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti apa yang aku contohkan dan juga dicontohkan oleh para sahabatku. Jadi memang kita harus kembali kepada mereka. Ini generasi emas. Para tabi'in yang melanjutkan estafet ini, mereka menukil perkataan para sahabat. Para tabi'in menukil daripada tabi'in. Begitu seterusnya sampai ulama-ulama kita di masa sekarang, mereka akan terus menukil dari perkataan-perkataan orang-orang yang mulia, dan itulah yang benar. Yang ketiga, harus terus belajar teman-teman sekalian dan menerima saran dan juga masukan. Ini penting sekali bagi penuntut ilmu. Tidak ada kata-kata cukup dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Tidak ada kata-kata cukup. Kalau pernah dengar nama ini, namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid utamanya Abu Hanifah. Abu Yusuf ini semasa dengan Imam Syafi'i, semasa dengan Imam Ahmad, tapi dia dikenal sebagai gurunya bahkan. Karena beliau adalah murid utamanya Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Tahun itulah lahir Imam Syafi'i. Dan Imam Malik meninggal di tahun 179. Ini semasa dengan Imam Abu Yusuf ini ya. Abu Yusuf ini saking cintanya sama ilmu, di saat beliau pernah hidup, beliau pernah berselisih pendapat dengan satu temannya tentang masalah sebuah hukum dalam bab warisan. Setelah berpisah, temannya sudah pulang, sudah pergi jauh, dia tidak tahu kemana. Waktu itu tidak ada handphone kayak kita sekarang, tidak ada media bisa komunikasi. Abu Yusuf tiba-tiba berpikir orang ini benar, temannya itu benar. Tapi dia bagaimana caranya kontak orang ini? Jauh, tidak tahu di mana, tidak ada alat komunikasi. Sampai Abu Yusuf sakit keras. Waktu beliau sudah mau meninggal dunia, tiba-tiba orang itu dengar rupanya, lalu dia datang. Begitu lihat masuk ke pintu, Abu Yusuf tersenyum, lalu mengatakan, alhamdulillah kamu datang. Tolong ya, jelaskan kepada saya dalil-dalil yang dulu kita berselisih pendapat dalam bab warisan. Sudah diranjang kematian.
Lalu kata temannya, wahai Abu Yusuf, syahadat, kamu sudah mau meninggal, ya sakit keras. Maka dia mengatakan, saya sudah syahadat. Demi Allah, saya meninggal dalam kondisi mengetahui ilmu itu, lebih saya sukai daripada saya meninggal dalam keadaan saya jahil. Temannya ajarkan, dia hafal dalil. Kata temannya, baru saja saya berdiri, pamit keluar, pas depan pintu, terdengar suara tangisan keluarganya, meninggal. Akhir hidupnya masih belajar. Ada satu penyakit yang terjadi di kalangan para duat, dan ini penting sekali. Kalau antum sudah terjun ke jalan dakwah, tentu dengan belajar yang banyak, akhirnya jadi punya ilmu, sampaikan apa yang anda ketahui. Maka ini teman-teman sekalian, kadang-kadang syaitan masuk dalam diri kita dengan bab gurur, bangga, dan merasa gengsi. Ya, sini bilang gengsi juga ya. Jadi dia merasa malu kalau dia harus memperbaiki kesalahan. Di Indonesia orang bilang gengsi ya. Nah, biasanya ada masalah ini dalam dai-dai ini. Mereka menyampaikan satu statement, mereka salah. Tapi untuk ego juga bisa. Jadi dia disuruh perbaiki tidak mau. Minta maaf nggak mau, ini keliru. Kita kalau lihat para imam-imam kita, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka pasti punya qaul qadim dan qaul jadid. Perkataan lama, perkataan baru. Kadang-kadang ada fatwa yang disampaikan pada beberapa tahun yang lalu, dianggap benar, sekarang ternyata salah, diperbaiki. Dan itu biasa. Harusnya kita selalu membuka diri teman-teman. Penuntut ilmu yang ikhlas, itu pasti bisa menerima masukan. Bisa menerima masukan. Kalau dia temukan pendapat yang lebih benar, maka dia akan dengarkan. Abu Hurairah pernah taubat dari satu fatwa yang beliau sampaikan tentang perkara seorang wanita yang berzina. Ya, setelah dia sampaikan, Abu Hurairah mengatakan tidak ada taubat bagimu. Lalu kemudian orang itu menangis. Ya. Lalu terdengar oleh Nabi SAW, Nabi SAW tegur Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah minta maaf dan kemudian memperbaiki fatwanya. Dan itu terjadi juga di zaman Umar bin Khattab, terjadi di zaman tabi'in, tabi'in, mereka banyak memperbaiki. Ini penting sekali, sehingga kita tidak menutup diri untuk selalu menerima masukan orang lain, dan pada saat ada dalil lebih kuat, kita akan selalu mengerjakan.